Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk kita semua ya, untuk kita semua. Kalau negara kita sudah merdeka 78 tahun ya. Oh 77, saya lebihkan ya. 77 tahun. Berarti saudara nyimak ya. 77 tahun. Apakah saudara sudah merdeka di dalam Tuhan? Sudah? Siapa yang sudah? Belum tentu. Jangan belum tentu, bilang masih proses Pak. Tuh ya, masih proses itu paling aman. Masih proses paling aman ya. Jawaban paling aman itu masih proses. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, harus sungguh-sungguh kita sadari di dalam hati sanubari kita masing-masing bahwa menjadi serupa dengan Kristus Yesus adalah satu-satunya tujuan hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa harus kita sadari dengan sungguh-sungguh di dalam hati sanubari kita masing-masing, untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus adalah satu-satunya, the only one, tujuan hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ini tujuan hidup. Tujuan hidup kita hanya untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau kita ingin merdeka seperti negara kita sudah merdeka 77 tahun, kita harus perkarakan dengan serius. Apakah sungguh-sungguh hidup kita sudah merdeka di dalam Tuhan? Ini harus sungguh-sungguh kita perkarakan, saudara. Tujuan hidup menjadi serupa dengan Kristus adalah satu-satunya tujuan hidup yang benar. Tadi satu-satunya tujuan hidup kita, sekarang satu-satunya tujuan hidup yang benar. Berarti di luar daripada itu kita mengalami keluncasan, kita meleset, hamartia, kita meleset. Itu tujuan Kristus untuk menciptakan kita, menghadirkan kita di dalam dunia ini, untuk kita dikembalikan kepada rancangannya yang semula, untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Di dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan sangat hebat, luar biasa, sangat berharga, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi konteksnya di sini bukan secara fisik, bukan persamaan secara fisik, menurut gambar dan rupa secara fisik, tetapi secara karakter ilahi, karakter kita. Kalau firman Tuhan atau lagu-lagu sering kita dengarkan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, itu benar adanya. Kita memang harus disempurnakan. Tidak gampang. Kita ingin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus yang begitu mulia, tidak mudah. Ada proses yang harus dilalui. Dan prosesnya itu bukan sulit, saudara, bukan sulit, tetapi sangat-sangat sulit, bahkan mustahil. Tetapi Allah mengatakan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan akan sanggupkan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Harus ada prosesnya, saudara. Tidak mudah, tidak mudah.
Tidak mudah. Untuk itu kita jangan berontak. Ketika Tuhan memproses kita, memberikan satu pelajaran-pelajaran rohani di dalam setiap hidup kita, kita jangan berontak. Kecenderungan manusia itu berontak, saudaraku. Kecenderungan manusia itu berontak. Itu sudah ada sinful nature, kodrat dosanya itu seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus dikembalikan kepada rancangannya yang semula, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Baru kita bisa memperoleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita nggak bisa merdeka. Kita akan tetap dijajah, kita akan tetap dibelenggu, dikungkung oleh kuasa dosa. Oleh sebab itu, pada saat baptisan, saudaraku, ini hal yang penting. Baptisan itu bukan kita merupakan satu euforia, bukan hanya satu kesenangan luar biasa. Oh, kemenangan. Belum, saudaraku. Di sini siapa yang sudah dibaptis? Hampir semuanya sudah dibaptis ya. Sudah berapa lama saudara dibaptis? Sudah puluhan tahun saudara rata-rata. Bahkan sejak muda, bahkan sejak remaja sampai dengan saat ini sudah 50, 60, 70 tahun mungkin. Kita sudah dibaptis. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama? Kita sudah merdeka? Itu masalahnya, saudara. Karena kita memberontak. Sinful nature yang ada di dalam hidup kita ini melekat, sudah sedemikian berat. Seperti besi ini sudah bengkok, saudaraku, sudah bengkok. Semakin tua, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mau merubah pikiran kita, karakter kita, dalam perasaan kita samakan seperti Kristus, itu akan susah untuk dibetulkan kembali. Untuk diluruskan kembali ini susah. Sudah terlanjur bengkok, saudara. Puluhan tahun kita sudah dicemari. Cara hidup kita, gaya hidup kita, cara pikir kita, perasaan kita sudah dicemari, didistrak oleh apa? Percintaan kita dengan dunia. Sehingga kita sudah keburu untuk mencintai dunia. Berat kita untuk meninggalkan percintaan dengan dunia. Berat. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti itu. Harus sama seperti Kristus hidup. Sulit? Bukan sulit, saudaraku, sangat sulit. Tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mampukan loh, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh minta pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan. Tapi lebih daripada itu, kita bersekutu dengan kuasa kegelapan. Lebih daripada itu, kita luncas. Hamartia, luncas, saudara. Pasti kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu mengabdi kepadaku, kata Tuhan, atau mengabdi kepada Mamon. Tapi banyak sekarang kita mengabdi kepada Mamon, saudara. Cari mudah. Ini sedikit saja saya singgung ya, saudara, kalau boleh ya. Pejabat tinggi yang baru saja jadi viral. Aduh, saudara, memang kehidupan itu seperti roller coaster. Cepat di atas, cepat pula di bawah. Betul ya? Dalam waktu 1, 2, 3 minggu saja, dari top level menjadi under, sungguh-sungguh di bottom, benar-benar di bawah. Ditersangkakan. Ini prihatin. Karena gerbong dan lokomotifnya itu anak-anak Tuhan, saudara. Prihatin. Janganlah kita sudah orang jatuh, pasti hamartia, pasti ada keluncasannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam 1 Timotius mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Boleh kita mengaku sebagai orang Kristen, boleh KTP kita Kristen, boleh kita ke gereja setiap minggu, mulut kita memuji-muji Tuhan, tetapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, itulah kita tidak masuk dalam pertandingan iman yang benar.
Kalau dikatakan di sini masuklah dalam pertandingan iman yang benar, berarti ada pertandingan yang salah. Ada pertandingan yang luncas yang dimasuki, yang dilalui oleh anak-anak Tuhan. Ini masalahnya saudara. Kenapa kita tidak bisa merdeka sampai saat ini? Masih dikungkung dan dijajah oleh kuasa dosa. Seperti itu. Dan kita hidup lagi di dalam dosa. Kalau tidak terbongkar semuanya hidup di dalam dosa. Tuhan masih sayang oleh anaknya yang satu itu. Apapun beratnya, berapapun risikonya, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau kamu tidak bisa, kalau Tuhan tidak hukum pada saat ini, memberikan pelajaran pada saat ini, nanti lebih parah lagi di kekekalan. Di kekekalan yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan raihlah hidup yang kekal. Nah, ini saudaraku, untuk meraih hidup yang kekal. Untuk meraih hidup yang kekal. Nah, apa itu hidup yang kekal? Ini harus kita pertanyakan. Hidup yang kekal itu adalah untuk mengenal bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan raihlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 12. Jangan kita katakan hidup yang kekal itu nanti, Pak. Ini kebanyakan orang Kristen paradigmanya masih meleset. Dikatakan nanti, Pak, hidup yang kekal itu nanti, after the grave, nanti setelah kubur, nanti di balik kubur, nanti setelah kehidupan yang saat ini, itu baru hidup yang kekal. Padahal hidup yang kekal itu harus dimulai pada saat ini, hari ini. Inilah kamu harus, saudara dan saya harus mempersiapkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kalau sudah nanti itu sudah terlambat, saudara. Raihlah hidup yang kekal. Saat ini kita masih hidup ini diberikan kesempatan. Raih hidup yang kekal. Masuk dalam pertandingan iman yang benar. Kalau saudara masuk dalam pertandingan iman yang salah, saudara tidak akan bisa untuk merebut hidup yang kekal. Kita hanya bisa mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sedangkan firman Tuhan katakan, janganlah kamu sama seperti dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju pada kehancurannya. Segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan segala kenikmatan dunia akan hancur, hilang lenyap. Tetapi orang yang memegang kebenaran firman Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita pilih mana, saudara? Keinginan daging kah? Keinginan mata? Keangkuhan hidup? Menjatuhkan banyak orang, termasuk pejabat tinggi negara itu. Semua. Aduh, saudaraku, tragis kita mendengarnya. Firman Tuhan ya, dalam 1 Timotius 6 tadi. Sebelumnya firman Tuhan mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang telanjang, pulang pun telanjang. Ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, loves the money. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan ini terjadi semua, saudaraku. Kalau kita tidak hidup memegang kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak merdeka di dalam Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita bertanding dalam pertandingan iman yang salah. Apa yang kita imani? Ini cinta uang. Padahal firman sudah mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang. Segala ujung-ujungnya adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kekuasaan. Ujung-ujungnya harta. Ujung-ujungnya wanita.
Udah semua saudaraku. Ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, ayat yang ke-11, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Baru ayat yang ke-12 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di depan jemaat, di depan Tuhan Yesus, para malaikatnya, di depan banyak saksi. Jangan main-main saudaraku. Iblis itu, waduh, dengan pengalaman yang sudah ribuan jutaan tahun itu, betapa hebat mengecoh hidup banyak anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar pergi ke gereja saudaraku. Kalau hanya pergi ke gereja, hanya segala rutinitas ibadah biasa ini bisa belum kokoh, fondasinya belum kokoh. Tetapi di sini mengenal Allah, supaya engkau mengenal Allah, dialah Allah satu-satunya yang benar. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki relasi. Kalau kita tidak memiliki relasi, bagaimana kita bisa mengenal? Kalau saya mengenal Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Kurniawan, saya memiliki relasi, betul ya Pak? Memiliki relasi. Kalau saya tidak memiliki relasi, saya tidak kenal. Saya hanya sekedar tahu. Saya tahu Bapak Presiden Jokowi, saya tahu. Saya tahu Bapak Presiden Joe Biden di Amerika, saya tahu. Tetapi saya tidak pernah mengenal secara pribadi, karena saya tidak pernah bersentuhan. Saya tidak pernah mengobrol. Saya tidak pernah makan sama-sama. Tetapi dengan Bapak Gembala atau dengan Ibu Gembala, saya suka mengobrol, bercakap-cakap. Kita sering duduk meja makan, kita mengobrol sama-sama. Ada satu relasi yang kuat, ada satu hubungan yang kuat. Itu mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kalau kita mengenal Tuhan, baru kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Enggak otomatis saudara, semua harus dilatih. Semua harus dilatih, semua harus dimulai. Bagaimana sih kita bisa mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal? Saya tahu Ibu Ira dulu, sekarang juga cantik Bu, dulu lebih cantik lagi waktu masih muda. Saya tahu Ibu Ira, tapi belum mengenal. Untuk itu saya mengadakan PDKT. Betul ya? Pendekatan dong. Pendekatan, saya tuliskan ya, kata-kata mutiara, kata-kata sanjungan, ini itu. Sampai sekarang disimpan masih saudara. Saya kalau diperlihatkan saya juga malu. Itu sudah 30 tahun yang lalu. Sudah 30 tahun yang lalu saudara. Ya. Kalau kita tidak mengenal dengan kuat, tidak timbul rasa cinta saudaraku. Tidak timbul rasa cinta. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan. Aduh saudara, bohong. Kalau kita tidak pernah bercengkerama dengan Tuhan, kita tidak pernah berkasih-kasihan dengan Tuhan, tidak mungkin ada rasa cinta kita kepada Tuhan, tidak mungkin ada rasa kasih yang mendalam kita kepada Tuhan. Bohong 1000% saudaraku. Saudara bisa buktikan itu. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah bersaat teduh, minimal setengah jam, 1 jam, kita luangkan waktu. Gak mungkin kita memiliki rasa cinta, haus dan lapar akan Tuhan. Tidak mungkin. Hunger and thirsty for the God. Tidak mungkin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, demikianlah jiwaku, rindu akan Engkau, haus akan Engkau. Aduh saudara, bagaimana kita memiliki satu kehausan, kerinduan kalau kita tidak memiliki cinta? Bagaimana saya bisa datangi Ibu Ira jauh-jauh, misalnya untuk melamar sampai ke Kalimantan saudara, kalau tidak ada cinta? Untuk apa Ibu Foni ya? Ya, kalau hanya dari sini ke Cipete masih bisa naik mobil saudara. Kalau dari sini ke Kalimantan itu nggak bisa naik mobil saudaraku. Amsyong kita. Itu naik pesawat saudara. Itu rasa cinta. Ada harga yang mesti dibayar. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita katakan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu enggak dengan sendirinya muncul, tapi kita latih.
dari menit ke menit, dari jam ke jam, kita latih. Walaupun aku ngantuk, aduh nggak apa-apa. Pada saat orang-orang tidur, aku bangun. Pada saat itu Tuhan melihat, oh anaknya Bapak Pendeta Kurniawan dan Ibu Foni sedang duduk di kaki Tuhan. Bukan tidur ya Bu Foni ya, bukan tidur di kaki Tuhan, tapi sedang bersujud menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu nggak apa-apa orang lain tidur, tetapi kita sebagai anak-anak yang haus dan rindu kepada Tuhan, aduh kita memiliki hotlines ya Tuhan. Begitu dimencet, halo, langsung, langsung, ya, karena sudah satu frekuensi saudara, sudah satu frekuensi dengan Tuhan. Nggak usah dicari-cari, Tuhan di mana engkau, Tuhan, oh Tuhan di mana engkau? Tidak, Bapa di dalam surga. Oh beda saudara, beda urapannya. Langsung sampai tahta Bapa di surga. Oh, itu yang membuat kita semakin hari semakin cinta. Ya, kalau lagu anak-anak sekolah minggu dulu tuh, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Itu saya waktu di GKI dulu saudara. Di GKI waktu mentor saya Pendeta Dr. Eka Dharma Putra ya. Itu saya mengajar itu di depan beliau tuh. Oh kita nyanyi lagu itu. Saya guru sekolah minggu. Saya juga ketua komisi remaja, juga mantan ketua komisi pemuda. Saya aktif saudaraku, aktif. Jadi satu hari itu nggak bisa kalau saya tidak ke gereja. Tanya orang tua saya, mama saya ini usia 88 tahun sebagai saksi hidup saudara. Saya mainnya ke gereja saudara. Saya nggak suka main-main kemana-mana, apalagi dugem-dugem, nggak suka. Itu harus kita mulai. Anak-anak kita, generasi kita, jangan jauhkan mereka dari pergaulan dengan Tuhan. Harus kita eratkan, karena disitulah timbul rasa cinta. Terus sampai nanti, sampai akhir hidup kita. Ya. Karena juga lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Bila sudah tua nanti, kita nggak berdaya saudaraku. Jangan nanti, maaf ya, kalau kaki kita sudah terseok-seok, kita sudah tidak bisa bicara kita sudah pelok-pelok. Oh Tuhan, aku ingin melayanimu. Aduh, malaikat juga bilang, Tuhan, coba lihat, sekarang dia mau melayani Tuhan. Sekarang ketika sudah di akhir hidupnya, kakinya sudah terseok-seok jalannya, bicaranya pun juga sudah tidak lancar, dia baru mengatakan, aku ingin memberi hidup bagi Tuhan, aku ingin melayanimu Tuhan. Waktu masih mudanya kemana? Tuhan, aku ingin melayanimu sebagai WL. Mana bisa sebagai WL tadi yang ganteng, yang suaranya bagus tadi ini, ya Pak ya? Ini pasti sudah dari muda. Mungkin dari sekolah, mungkin dari university, mungkin dari pekerjaan, kebaktian karyawan, terus dilatih. Tidak mungkin tiba-tiba kucuk jadi WL di sini. Tidak mungkin. Semua ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu harganya mahal, saudaraku. Jangan kita suka berontak. Kalau kita mau merdeka di dalam Tuhan, jangan suka berontak. Kalau semakin berontak, kita semakin sakit. Sebab dia adalah penjunan agung, dan kita adalah tanah liat. Kita mau dibentuk. Ayo ikuti saja. Aduh, Tuhan terlalu sayang sama kita saudara. Terlalu sayang. Kalau saya boleh menyaksikan betapa cinta kasih Tuhan itu dalam hidup keluarga saya, di dalam hidup keluarga kami ini saudara. Jatuh bangun. Aduh, terseok-seok. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku mendampingimu nak. Aku mengangkat engkau. Aku ada di sampingmu. Aku ada di depanmu. Aku akan memberi kamu kekuatan. Sungguh nak, ayo bangun, bangkit. Kalau enggak, saya sudah terseok-seok saudaraku. Berat. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Tadi ingin saya katakan bahwa dalam dibaptisan itu unsur yang paling utama apa? Bertobat. Jadi kita nggak bisa menjadi seperti Kristus kalau kita tidak bertobat. Bertobatlah, di dalam Matius dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Unsur paling penting apa? Bertobat.
Jadi kalau tidak ada pertobatan, tidak ada saudaraku, saudara kita menjadi serupa dengan Kristus, kita merdeka di dalam Tuhan. Tidak bisa. Jangan merasa bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah happy, sudah hidup di dalam Tuhan. Belum. Baptisan barulah starting point, titik awal, inisiasi. Ya, baptisan itu baru starting point, saudara. Belum apa-apa. Nanti ketika saudara sudah menerima sertifikat baptisan, saudara sudah dibaptis, ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air, saudara mati bagi Kristus, dan saudara pun dibangkitkan hidup bagi Kristus, bagi kemuliaannya. Itu saudara. Jadi jangan kita bereforia. Oh, saya sudah dibaptis. Nanti perjalananmu masih panjang, nak. Jangan kamu banyak euforia dulu. Perjalananmu sekarang, orang dibaptis umur 17, boleh 18, 19, 20, boleh dibaptis. Boleh dibaptis ketika dia sudah memiliki kesadaran penuh, ya, bahwa hidupnya milik Tuhan. Dia memiliki komitmen, aku ingin mengiring Tuhan di sepanjang umur hidupku. Oke, dibaptis. Tetapi itu barulah titik awal, saudara. Ya, itu barulah titik awal. Jadi jangan kita senang-senang dulu. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ya. Kita harus hidup juga di dalam manusia baru ketika kita sudah, kalau kita mengatakan bahwa kita merdeka di dalam Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan bukan hidup menurut keinginannya diri sendiri. Harus hidup sebagai manusia baru. Harus hidup sebagai manusia baru. Ya. Jadi kalau kita mau merdeka di dalam Tuhan, ada persyaratannya. Satu, kita harus masuk dalam pertandingan iman yang benar. Jangan masuk dalam pertandingan iman yang salah. Ya, karena sudah terlanjur. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita masuk dalam pertandingan hidup apa? Oh, anakku, kamu harus menjadi yang nomor satu. Kamu harus kaya raya. Kamu harus memiliki karir yang hebat. Kamu harus sekolah yang tinggi. Itu nggak salah, saudara. Itu nggak salah. Tetapi jangan kita hanya cekoki doktrinasi kepada anak-anak kita bahwa kita hanya memberikan dia indoktrinasi untuk menjadi nomor satu, masuk dalam pertandingan iman seperti itu. Banyak ketika kita sudah mengatakan demikian, anak kita bisa menjadi orang yang nomor satu, menjadi sukses di dalam karir, menjadi sukses di dalam perusahaan, menjadi orang nomor satu, banyak hartanya, kaya raya. Tetapi kemudian kalau dia jauh daripada Tuhan, untuk apa? Untuk apa? Ini berbahaya. Ketika kita mendoktrinasi kepada anak-anak kita, kamu masuk dalam pertandingan hidup harus seperti ini, nak. Kalau papa mama hanya seperti ini, kamu harus lebih daripada itu. Kamu harus di atas itu. Itu nggak salah, saudara. Tetapi itu bukanlah goal. Itu bukanlah tujuan akhir. Kalau Tuhan memberkati kita semua sampai dengan saat ini, itu adalah sarana. Sarana. Itu bukan goalnya Tuhan. Aduh, gak ada artinya kekayaan kita di mata Tuhan. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya kalau kita tidak pakai itu kemuliaan namanya. Kalau kita diberkati banyak, saudara, itu hanya sarana. Jangan kita bermegah. Kita hanya dititipi. Tadi dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius, kita datang tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Aduh, saudara, kosong. Tapi kalau kita miskin di hadapan Tuhan, bagaimana? Kita nggak punya prestasi, hidup di dalam Tuhan, bagaimana nanti kita pertanggungjawabkan hidup kita? Ya, saya yakin jemaat di tempat ini sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan dari hambanya, akan memiliki hidup yang bermakna, akan memiliki hidup yang penuh, karena Allah kita hidup. Ya, saudara mendengar kebenaran firman di tempat ini, saudara praktekkan. Jangan kita tidak merdeka di dalam Tuhan. Waktu kita nggak lama, saudara. Waktu hidup kita nggak lama. Semua nggak lama. Tidak lama, hanya sementara saja. Saya tekankan tadi seperti pejabat yang tadi. Setinggi-tingginya, sekaya-kayanya, katanya bunkernya sampai 900 miliar ke 1T, kayak apa, kayak sekarang sudah tidak ada gunanya, saudara. Sudah seperti ini, sudah selesai. Karirnya selesai. Hidupnya selesai. You harus bertobat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pilihan lain. Kita hidup tidak membawa apa-apa, tidak pulang pun tidak membawa apa-apa. Tapi setiap dari kita harus mempertanggungjawabkan satu kali kelak di depan tahta pengadilan Kristus, apa yang telah kita perbuat, apa yang baik dan yang jahat, dibuka semuanya, tidak ada yang lepas sedikit pun. Ya, 70 tahun. Firman Tuhan katakan 80 tahun. Hidup manusia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau sekarang usia kita 50 tahun, hanya sebentar saja. Itu pun kalau kita sampai 70 tahun, 80 tahun. Kalau tidak, tiba-tiba bagaimana? Misalnya ada satu kecelakaan, ada sakit penyakit, bagaimana? Selesai. Kita tidak punya prestasi hidup di hadapan Tuhan. Miskin, saudaraku. Oleh sebab itu setiap hari kita harus berurusan dengan Tuhan. Dialah Allah yang hidup. Segala peristiwa yang kita alami, saudaraku, itu adalah sarana Tuhan untuk memperkuat iman kita, otot-otot rohani kita. Saya berserta istri, keluarga, mungkin Bapak Kurniawan, seluruh dari kita juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi banyak susah, betul? Banyak susah, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak beban, banyak persoalan, banyak pergumulan. Pasti saudara, di mana sih yang hidup tidak ada persoalan? Tidak. Tetapi inilah kita mengumpulkan harga surgawi seperti ini. Ketika kita susah, kita ditawari, ini loh, ada jalan pintas. Saudara bisa korupsi, ya, tetapi saudara tidak kerjakan. Kita mengumpulkan harta surgawi pada saat itu. Itu saudara. Ya, itu hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan izinkan terjadi. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita sedang meeting ini, ya, kita sedang di restoran, kita pergi ke suatu tempat, ada cewek-cewek cakep, ya. Itu kita punya kesempatan untuk tidak setia, untuk selingkuh. Tetapi kita tidak pergunakan kesempatan itu. Ada kesempatan, kita punya potensi, kita bisa melakukan itu. Tetapi kita memilih kita tidak melakukan itu. Itu mengumpulkan harta surgawi. Waduh, itu seperti itu, kejadian-kejadian itu yang menguatkan hidup kita. Kita lulus, saudaraku. Ketika kita sulit, kita ditawarkan proyek, kita bisa korupsi, kita bisa markup. Itu kesempatan untuk cari uang, untuk menghidupi hidup kita, tetapi dengan cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu mengumpulkan harta surga, saudara. Banyak perkara-perkara hidup yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Banyak perkara-perkara hidup. Jadi saudara, dalam Yohanes 17 dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal adalah hidup yang berkualitas tinggi, ya. Itu dimulai pada saat ini, bukan nanti after the brief, tetapi pada saat ini, pada hari ini. Itulah hidup yang kekal, ya. Jadi saudara mau masuk dalam satu pertandingan iman yang benar? Amin. Siap saudara? Harus siap, ya. Harus siap. Kita harus memiliki satu ketahanan rohani. Harus ada endurance-nya. Seperti atlet. Pernah saya katakan seperti atlet bulu tangkis. Ya. Latihan terus. Seperti juara dulu, juara All England 8 kali Rudy Hartono. Itu latihannya, saudaraku, tidak main-main. Double porsi, saudara. Kalau orang latihannya 4 jam, dia 8 jam. Orang sedang istirahat makan, dia tidak istirahat, dia masih di lapangan. Double porsi latihannya. Oleh sebab itu dia bisa menjadi juara All England sampai 8 kali. Kalau tidak seperti itu, sulit. Dia akan tersisih, akan tergerus oleh pemain-pemain lain yang latihannya lebih hebat. Itu atlet seperti itu, memiliki motivasi yang kuat, endurance, ketahanan yang kuat, sehingga dia menjadi juara. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi gak mudah untuk merebut hidup yang kekal.
Harus ada perjuangan yang benar-benar ekstra. Ya, tidak mudah saudaraku untuk merebut hidup yang kekal itu. Ya, harus ada perjuangan, harus ada perjuangan. Kalau tidak, kita akan tergerus, kita akan jatuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam mangsanya. Itu ibaratnya hidup anak-anak Tuhan. Kita harus siap bertanding ya saudaraku ya, pertandingan yang benar. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan. Waktu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu. Hanya 70 tahun, 80 tahun. Ya, sayang. Sayang. Kalau kita tidak pergunakan kesempatan ini, tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Betapa singkatnya hari hidup manusia, bagai sekejap kan lenyap, hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu. Hanya 70 tahun. Ya, hanya 70 tahun. Ini kendor kali ya saudara ya. Ya, ini kendor kali ya. Ya, enggak apa-apa saudara. Iya. Oke saudara, terima kasih Jo. Ya, jadi kita harus siapkan diri, ya. Kita harus tunjukkan perjuanganmu, tunjukkan perjuangan saudara dan saya. Kalau kita mau berdekat di dalam Tuhan, tunjukkan perjuangan untuk masuk dalam pertandingan iman yang benar. Baru kita dapat meraih kemenangan. Kita meraih hidup yang kekal. Amin saudara. Ya, kita mau mulai ya. Mulai hari ini, mulai saat ini. Yuk, kalau kita katakan merdeka 70 tahun, tetapi yang paling penting hidup kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Ya, kita mau menjalani hari-hari hidup kita ini, mau bertahan masuk dalam pertandingan iman yang benar. Kita nggak mau pertandingan yang salah, yang membinasakan kita. Ya, ingat, hanya sedikit waktu yang tersedia untuk kita. Selamat bertanding. Tuhan Yesus memberkati. Amin.